Hijab tahun 1990 dalam bukunya Asas-Asas Perilaku Organisasi Supervisor adalah seseorang anggota dari manajemen depan yang bertanggung jawab atas pekerjaannya dari kelompoknya kepada tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Dan housekeeping supervisor adalah koordinator dan pengawas serta mengecek hasil pekerjaan dari room boy dan bagian lainnya. Room supervisor menurut Sri Yayu Perwani tahun 2006 ialah melihat dan mengawasi kembali kamar tamu yang dibersihkan oleh room attendant dan melihat apabila ada kekurangan atau kelebihan dari pemberian guest supplies yang dilakukan oleh room attendant untuk segera diberitahukan kepada room attendant yang bertugas pada section tersebut. Perbedaan dari ketiga hal tersebut ialah bahwa tugas dan tanggung jawab supervisor tersebut mempunyai responsibility-nya masing-masing. Pertama, yaitu dalam kepemimpinan. Keahlian memimpin seorang supervisor dapat membawa pertanggungjawaban pada bawahannya dengan mensupport dan memotivasi di lingkungan kerja. Ini sangat penting bagi supervisor untuk mengenali kekuatan di mana perbaikan dibutuhkan dan memberdayakan keahlian setiap karyawannya dengan cara yang tepat. Yang kedua yaitu skill komunikasi. Dengan memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, memungkinkan supervisor untuk memulai pembicaraan, apakah secara spontan atau pembicaraan singkat untuk membangun keakraban dengan timnya, seperti saat opening ataupun closing briefing, ataupun meeting. Ini sangat penting untuk menjaga pemikiran agar tetap terorganisir dan to the point. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik. Konflik ada ketika perubahan dan adanya perbedaan pendirian. Ketika seorang supervisor memiliki kemampuan mengendalikan konflik dengan baik, masalah menjadi terselesaikan dan berhasil membangun hubungan baik kembali antara karyawannya. Housekeeping supervisor adalah koordinator dan pengawas serta mengecek hasil pekerjaan dari room boy dan bagian-bagian yang lain yang berada di housekeeping. Ruang lingkup pekerjaan atau job description meliputi semua section yang berada dalam housekeeping department, seperti kamar tamu, koridor, pantry section, lobby, restoran, ataupun garden. Tugasnya antara lain sebagai berikut: memberikan briefing kepada semua section, mengecek kehadiran seluruh staf yang bertugas pada hari itu, mengawasi standar kerja semua section, serta memberikan training program, mengecek kesiapan kamar yang sudah dibersihkan oleh room boy, memastikan bahwa kamar siap dijual atau dipakai untuk meningkatkan pendapatan, bertanggung jawab atas kesiapan dan kebersihan semua area hotel, mengarahkan staf housekeeping sesuai job description-nya masing-masing, mengecek kamar sesuai status kamar, menjaga dan mengawasi keamanan dan keselamatan kerja para staf hotel, dan memeriksa peralatan kerja semua staf per section. Yaitu membuat working schedule atau penjadwalan. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, seperti membuat jadwal kerja untuk bagian floor supervisor atau houseman supervisor, office clerk, room attendant, atau public area attendant. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh supervisor antara lain bawahan sulit diatur, bawahan terlalu banyak sehingga sulit mengontrolnya, bawahan lebih senior daripada supervisor tersebut. Manajer hanya tahu memarahi supervisor saja. Kinerja kita dibanding-bandingkan dengan supervisor lain yang jelas situasi dan tantangan kerja yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.